Bab 1583. Sekali nelayan, tetap nelayan. Dia menggunakan trik kekanak-kanakan seperti itu. Saya pikir kita harus menghentikannya. Kalau tidak, dia akan menjadi bahan tertawaan dari altar lainnya. Kerumunan terus mengejek Daryl. Seperti Harvey, mereka mengira Daryl hanya main-main. Diana, yang berdiri di samping, mengangguk diam-diam. Dia tidak menyangka bahwa muridnya yang baru direkrut tahu beberapa keterampilan. Daryl pura-pura tidak mendengar ejekan mereka. Dia menatap laut dan terus membuat suara ikan itu. Hai. Akhirnya, Harvey tidak tahan lagi. Dia berkata dengan dingin, minggirlah dengan cepat, jangan mempermalukan altar kayu surgawi. Dia mengulurkan tangannya untuk menarik Daryl kembali. Altar emas Ryukin telah menunggu altar kayu surgawi untuk membuat lelucon tentang diri mereka sendiri, namun Daryl masih bermain-main. Itu tercela. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Guyuran, guyuran, guyuran. Namun, sebelum Harvey bisa menyentuh Daryl, permukaan laut tiba-tiba pecah menjadi beberapa percikan. Murid-murid lain segera berseru. Lihat semua ikan naga gourami yang berenang. Ada begitu banyak dari mereka. Apakah mereka akan melompat ke geladak? Tahan. Apakah saudara muda Darren menarik semua ikan itu? Ketika Harvey mendengar itu, dia dengan cepat berbalik untuk melihat, dan dia bergidik melihatnya. Dia tercengang. Sekelompok ikan naga gourami telah berenang ke arah mereka, ada lebih dari 1000 dari mereka. Semua ikan berenang menuju altar kayu surgawi. Gan, gan, gan. Daryl melanjutkan dengan teknik meniru, nadanya menjadi lebih mendesak. Guyuran, guyuran, guyuran. Saat ikan naga gourami mendekati perahu, mereka tampak terpesona saat melompat keluar dari air dan naik ke geladak. Suara saat ikan-ikan menamparkan permukaan geladak yang keras terus berdering. Dalam sekejap mata, seluruh dek dipenuhi dengan ikan naga gourami. Terkesiap. Rahang semua orang ternganga saat mereka menatap Daryl dengan tak percaya. Saudara muda Darren telah berhasil menarik ikan kepada mereka. Dia tidak hanya menarik ikan ke perahu, tetapi dia juga membuat mereka melompat ke geladak sendiri. Itu terlalu ajaib. Jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah percaya. Harvey benar-benar bingung. Dia menatap Daryl, dia terdiam. Dia cukup terampil. Setiap makhluk memiliki jiwa. Kerumunan mengira Daryl hanya meniru suara ikan. Mereka tidak tahu bahwa dia juga mengirim permohonan bantuan kepada ikan naga gourami di laut saat dia menirukan suara mereka. Teknik meniru Daryl sangat mengesankan sehingga ikan naga gourami mengira salah satu dari mereka dalam bahaya, jadi mereka pergi untuk membantu. Akhirnya, Daryl berhenti. Sudah ada bukit kecil ikan naga gourami di geladak. Dia tersenyum ketika dia melihat panen di depannya. Pada saat yang sama, dia meminta maaf kepada gunung ikan dalam pikirannya. Ikan, oh, ikan. Saya sangat menyesal bahwa saya berpura-pura menjadi salah satu dari Anda dan menipu Anda di sini. Tolong jangan salahkan saya. Aku akan segera melepaskan kalian semua. Saudara muda Darren. Donna bergegas ke arahnya, wajahnya yang cantik tampak bahagia. Anda menakjubkan. Anda hanya meniru suara mereka, tetapi Anda berhasil menangkap begitu banyak. Mereka juga melompat ke geladak sendiri. Matanya penuh dengan kekaguman dan pujian. Dia berpikir bahwa dia akan mempermalukan dirinya sendiri di depan semua saudara seniornya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mengejutkan seluruh kerumunan dengan tekniknya. Bab 1584. Donna bertanya, Saudara muda Darren, apakah Anda baru saja menggunakan teknik meniru? Ini luar biasa. Teknik meniru yang khas tidak akan begitu menakjubkan. Diana juga menatap Daryl dengan tenang. Dia tersenyum, dan ada kelegaan di matanya. Dia tidak memilih orang yang salah, Darren Derby memang orang yang berbakat. Namun, bagaimana dia membuat ikan melompat ke geladak? Diana adalah wanita yang berpengetahuan luas, tetapi dia belum pernah melihat orang yang meniru suara ikan sebelumnya. Astaga! Semua orang memandang Daryl saat mereka menunggu jawabannya. Daryl menggaruk kepalanya.
Dia tersenyum pada Donna ketika dia memutuskan untuk memuntahkan omong kosong. Seorang senior yang aneh pernah mengajariku teknik ini. Saya telah memberitahu guru tentang hal ini. Ketika saya masih kecil, saya bertemu dengan seorang kultivator berbakat. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Donna percaya padanya. Dia mengangguk sebelum dia menarik lengan Daryl. Dia berkata dengan lembut, "Saudara muda Darren, teknik meniru ini sangat menarik. Apakah Anda bisa mengajari saya?" Donna berkata dengan harapan di matanya. Tentu saja. Daryl bahkan tidak perlu memikirkannya. Dia mengangguk dan menyetujui permintaannya. Dia tersenyum dan berkata, "Aku akan mengajarimu ketika kita memiliki waktu luang di masa depan." Yah, kakak perempuan senior yang cantik telah mengajukan permintaan, jadi bagaimana aku bisa menolaknya? Murid-murid lain tidak lagi memandang Daryl dengan jijik. Yah, semua kecuali Harvey. Dia terus mencibir, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Teknik meniru, tidak lain hanyalah trik sepele. Tidak ada alasan baginya untuk merasa begitu bangga. Pada saat itu, karena perburuan terus-menerus dari para murid sekte suci-suci, ikan naga Gourami telah tersebar di seluruh lautan. Semakin sulit untuk menangkap mereka. Saudara muda Darren. Donna menoleh ke Daryl dan berkata, "Altar kayu surgawi mengandalkanmu untuk mendapatkan lebih banyak ikan naga Gourami. Metode budidaya mereka tidak lagi berfungsi karena ikan telah tersebar di sekitar lautan. Hanya teknik meniru junior brother Darren yang bisa menarik mereka ke dalam satu kelompok. Itu adalah solusi yang brilian." Murid-murid lain juga ikut-ikutan. "Ya, saudara muda Darren, tolong gunakan teknikmu. Ya, gunakan teknik meniru, ayo tangkap ikan lagi. Ya, kita tidak bisa kalah dari Ryukin Gold Altar." Mereka terus membujuk Daryl. Pria itu tersenyum dan mengangguk pada murid-muridnya. Dia berkata, "Tentu, aku punya ide untuk menjamin kita menang melawan Ryukin Gold Altar." Daryl mengamati situasi mereka sebentar. Dia berjingkat-jingkat di dek, dan kemudian dia melompat ke kapal Ryukin Gold Altar. Dia punya ide sederhana. Dia bisa berdiri di atas kapal altar emas Ryukin dan kemudian menggunakan teknik mimiknya untuk memperingatkan ikan naga Gourami bahwa ada bahaya di sana agar mereka tidak mendekati kapal lawan. Dengan begitu, altar emas Ryukin tidak akan bisa menangkap lebih banyak ikan. Namun, saat Daryl mendarat di kapal Ryukin Gold Altar, murid-murid mereka dengan cepat mendatanginya. Mereka menunjuk Daryl dan berteriak, "Hei, kamu adalah murid altar kayu surgawi. Kenapa kamu ada di kapal kami? Betapa beraninya kamu. Anda di sini untuk mencuri ikan kami. Pergi sekarang." Altar emas Ryukin dan altar kayu surgawi belum pernah bertemu secara langsung. Tentu saja, murid altar emas Ryukin tidak akan senang melihat murid kayu surgawi di kapal mereka. Para murid altar kayu surgawi saling memandang ketika mereka menyadari apa yang telah terjadi. Darren terlalu berani. Dia berani pergi ke kapal altar emas Ryukin. Altar master mereka, Alan Cirrus, bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Donna sangat cemas. Namun, ada begitu banyak orang di sana, jadi dia tidak bisa memperingatkan Daryl. Harvey tersenyum dingin. Dia menunggu sesuatu yang mengerikan terjadi. Darren Derby. Hanya karena dia memiliki sedikit trik di lengan bajunya, dia pikir dia bisa menjadi sombong dan pergi ke kapal Ryukin Gold Altar. Mari kita lihat kamu menangis ketika kamu harus merangkak kembali ke sini sambil menangis. Daryl tidak panik bahkan ketika dia harus menghadapi murid-murid altar emas Ryukin. Dia hanya memusatkan perhatiannya ke laut di depannya. Dia menunggu waktu yang tepat untuk menggunakan teknik mimik lagi. Berdengung. Tepat pada saat itu, dia merasakan ledakan aura yang intens. Pria itu mengunci matanya ke Daryl saat dia berjalan ke arahnya. Matanya bersinar seperti kilat, dia tampak berwibawa. "Itu Alan Cirrus." "Hai." Alan mengukur Daryl. Dia berkata dengan tegas, "Siapa yang membiarkanmu naik ke kapal kami? Kembali ke kapal altar kayu surgawimu sekarang." Bab 1585. Anak itu tampak bodoh, dia jelas-jelas rekrutan baru. Dia seharusnya berada di kapalnya sendiri, namun dia pergi ke kapal altar yang lain, dia telah melewati batas.
Murid-murid altar emas Ryukin lainnya juga mulai berteriak. Apakah kamu mendengar itu? Pergi segera, nak. Ini pasti murid baru altar kayu surgawi. Dia sepertinya bodoh. Daryl tidak mempermasalahkan tatapan mereka. Dia tersenyum dan menatap Alan. Kamu pasti Tuan Alan. Kompetisi ini sangat penting bagi altar kayu surgawi. Sayangnya, Tuan kami tidak akan bisa menyajikan teh untuk Anda. Selama saya di sini, Anda pasti akan kalah dalam persaingan. Kemudian, Daryl menggunakan teknik mimiknya untuk mengirim sinyal ke ikan naga Gourami. Ketika dia menggunakan teknik itu, dia harus menggunakan energi internalnya juga. Suara itu berhasil menyebar hingga radius lebih dari 500 km. Ikan naga Gourami di sekitarnya semuanya telah melarikan diri. Apakah anak baru memprovokasi Tuan Alan? Apakah dia bunuh diri? Semua murid Ryukin Gold Altar dan Celestial Wood Altar tercengang. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Donna dan murid altar kayu surgawi lainnya bahkan mengkhawatirkan Daryl. Jelas bahwa adik laki-laki mereka tidak takut pada Tuan Alan. Dia seperti anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Alan adalah master altar emas Ryukin, beraninya dia berbicara seperti itu padanya. Dia terlalu bodoh atau sangat arogan. Diana sedikit mengernyitkan alisnya saat dia melihat Daryl dengan ekspresi yang bertentangan. Dia tahu bahwa rekrutan barunya adalah orang yang berbakat, tetapi mengapa sepertinya dia terlalu berpikiran sederhana. Dia tampaknya tidak terganggu oleh Alan Cirrus. Sialan kau, nak. Wajah Alan langsung menjadi gelap saat dia menegur Daryl, kamu tahu siapa aku, tapi kamu masih berani berbicara denganku dengan cara ini. Betapa kejam. Saya akan memberi Anda pelajaran atas nama Tuan Altar Anda. Astaga. Alan mengambil langkah besar ke depan menuju Daryl. Tamparan. Kemudian, dia menamparkan Daryl dengan keras. Alan sudah mencapai level Heaven Ascension, jadi dia cepat. Daryl hampir tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dia merasa separuh wajahnya menjadi panas saat seluruh pikirannya berdengung. Bintang. Pikirkan tentang identitas Anda sebelum Anda datang ke sini. Segera pergi. Alan mencibir sambil menatap Daryl. Dia memancarkan aura yang kuat dengan anggun. Terkesiap. Murid-murid altar emas Ryukin sangat senang, mereka juga bersemangat. Tuan terlihat sangat keren ketika dia menamparkan anak itu. Anak itu pantas mendapatkannya. Ya. Pada saat yang sama, para murid altar kayu surgawi terdiam. Banyak dari mereka memandang Daryl dengan rasa kasihan di mata mereka. Harvey mencibir, dia merasa senang. Dasar pecundang. Dia bisa saja menyinggung siapapun, namun dia pergi dan menyinggung Alan Cirrus. Dia pantas mendapatkannya. Astaga. Mata Daryl memerah saat dia menatap Alan. Sial. Dia sudah harus menyamar dan mengganti namanya. Kemudian, dia dipaksa untuk bergabung dengan Sekte Suci-Suci. Dia sudah cukup sedih, apakah dia harus dimarahi atau diperlakukan seperti binatang juga? Daryl sangat marah. Amarahnya terus meningkat. Bintang. Saat dia menyadari tatapan Daryl, Alan berkata dengan nada merendahkan, pecundang sepertimu. Aku bisa menyiksamu sampai mati hanya dengan satu jari. Jika Anda tidak senang tentang hal itu, pergi dan berkultivasi selama 10 tahun atau lebih, maka Anda dapat datang dan menemukan saya untuk membalas dendam Anda. Pergi sekarang. Murid-murid altar emas Ryukin lainnya terus mengejek Daryl. Apakah kamu masih tidak senang tentang itu? Pergi saja. Kamu beruntung bahwa guru tidak lebih dari menamparmu. Anda bahkan tidak menghargainya. Alan tidak lagi peduli tentang Daryl, dia berbalik dan pergi. Dia melambaikan tangannya pada Daryl dan berkata, pergilah selagi aku masih dalam suasana hati yang baik. Persetan denganmu. Daryl meraung marah. Dia mengambil toples anggur kosong di sampingnya dan menghancurkannya dengan keras di kepala Alan. Gedebuk. Guci anggur itu mengenai kepala Alan dengan brutal, dan segera pecah berkeping-keping. Alan tersandung. Ada luka panjang di kepalanya, dan darah terus mengalir dari lukanya. Bab 1586. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau memukulku. Daryl menatap Alan dengan dingin. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya ketika dia menghancurkan toples anggur di kepala Alan.
Meskipun Daryl telah menghancurkan Alan dengan toples anggur, dia masih marah. Lord Kenny telah menangkap keluarganya, dan kemudian dia terdampar di sebuah pulau terpencil. Dia harus bergabung dengan Sekte Suci-Suci sebagai murid untuk meninggalkannya. Semua keadaan itu telah membuatnya sedih, dan Alan telah menambahkan ketika dia menamparkan Daryl. Bagaimana pria itu bisa terus bertahan? Dia pikir dia siapa sehingga dia bisa menamparku begitu saja. Kemarahan Daryl masih belum bisa ditenangkan. Dia mengambil toples anggur lain dengan tangan kanannya dan melemparkannya ke kepala Alan lagi. Gedebuk. Guci anggur pecah berkeping-keping dan berserakan di lantai. Gedebuk, gedebuk. Tubuh Alan terhuyung-huyung, dia terpaksa mundur 2 langkah, dan dia hampir jatuh ke tanah. Meskipun Alan sudah berada di level Heaven Ascension, dia hanya berdiri di sana dan menanggung serangan. Tidak ada orang lain yang akan melakukan itu. Bukannya Alan tidak bisa menghindari serangan itu, dia tidak ingin menghindari mereka. Dia adalah Master Altar Emas Ryukin. Dia tidak akan pernah bermimpi bahwa murid Sekte Suci-Suci yang baru direkrut akan memukulnya. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Bahkan rahang murid-muridnya jatuh, mereka bingung. Apakah anak ini gila? Beraninya dia memukul Tuan Alan. Dia jelas ingin bunuh diri. Para murid altar kayu surgawi di dekatnya juga tercengang. Mereka menatap Daryl dengan shock di mata mereka. Adik junior mereka terlalu berani. Dia berani menghancurkan 2 toples anggur di kepala Alan Cirrus. Di tengah keterkejutan, beberapa murid altar kayu surgawi memiliki rasa hormat yang baru ditemukan untuk Daryl. Altar kayu surgawi dan altar emas Ryukin selalu berselisih. Murid altar emas Ryukin juga telah menemukan kesalahan pada murid altar kayu surgawi, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, rekan murid mereka yang baru direkrut, Darren Derby, telah menghancurkan 2 toples anggur di kepala Alan. Itu sangat menggembirakan, luar biasa menggembirakan. Pada saat itu, para murid altar kayu surgawi merasa seolah-olah Daryl telah membantu meredakan kemarahan mereka. Diana, yang berdiri di samping, juga bergidik. Dia memandang Daryl dengan kaget, tetapi dia juga memuji dia. Murid barunya belum cukup kuat, tapi dia tulus. Dia tidak hanya tidak takut pada Alan tetapi ketika tuannya menamparnya, Daryl telah membalas budi itu dengan menghancurkan toples anggur di kepala Alan. Jarang melihat seseorang yang tidak mau tunduk pada yang kuat. Merayu. Pada saat itu, selain suara ombak, daerah sekitarnya benar-benar sunyi. Alan juga bingung. Beberapa detik kemudian, dia berbalik dan menatap Daryl. Anda, sepertinya kamu ingin bunuh diri. Alan telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengucapkan kata-kata itu. Pada saat itu, energi internalnya meletus dari tubuhnya, penuh dengan niat membunuh. Dia mengira bahwa anak itu hanyalah murid pecundang altar kayu surgawi, dia tidak mengharapkan pria yang lebih muda untuk menyerangnya sementara dia tidak memperhatikannya. Anak itu telah menghancurkan 2 toples anggur di kepalanya di depan semua muridnya. Dia adalah Master Altar. Bagaimana dia bisa menghadapi penghinaan seperti itu? Anak, Alan menyentuh darah di kepalanya saat dia menggertakkan giginya. Aku akan memberimu 1 kesempatan terakhir. Berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, aku akan membuatmu menderita. Berlutut dan minta maaf. Daryl terkekeh sambil menatapnya. Kenapa aku harus berlutut dan meminta maaf padamu? Astaga. Wajah Alan memucat. Dia sangat marah. Apa katamu? Anda hanya seorang murid belaka, namun Anda berani menyergap saya. Anda telah menyinggung orang tua Anda. Jika kamu tidak berlutut dan meminta maaf, haruskah aku yang melakukannya? Wajah Daryl dingin saat dia berkata, kaulah yang memukulku lebih dulu. Anda menyalahgunakan gelar Anda sebagai Master Altar untuk memukul saya, namun Anda ingin menyalahkan saya. Kamu pria yang lucu. Daryl tampak bertekad ketika dia mengatakan itu.